Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelajaran kita hari ini yaitu tentang sifat itbaq dan infitah. Sifat itbaq dan infitah ini dilihat dari min haythu inhisar sauti bainal lisan wal hanak. Jadi dilihat dari terkumpulnya atau tidaknya suara antara lidah ya, lisan, hanak ya, dan langit-langit. Maksudnya ini langit-langit mulut, langit-langit atas ya. Jadi kalau sifat itbaq dan infitah dilihat dari apa? Terkumpulnya suara antara lidah dengan langit-langit atas. Jadi sifat itbaq ini masih berkaitan sekali dengan apa? Sifat yang kemarin, sifat isti'ala ya. Itu masih sangat berkaitan. Nah, karena apa? Karena sifat itbaq ini masih sebagiannya dari hurufnya isti'ala. Nah, sifat itbaq secara bahasa itu artinya itu lengket, melekat gitu, menempel gitu. Tapi kalau secara istilah, nih mutbaqoh, ya mutbaqoh ini maksudnya ya itbaq. Cuman dia dalam kaidah bentuk yang berbeda ya. Namanya bahasa Arab tuh ada kok bentuk-bentuk kaidah. Nah, dari secara bahasa yanhasir itu artinya terkumpul ya, mengumpul ya. Yanhasirus saut, suaranya mengumpul ketika ain dan nut, ketika mengucapkannya gitu. Mengucapkan apa sifat-sifat huruf itbaq tadi, bainal lisan wal hanakil a'la. Jadi suaranya mengumpul di mana? Di antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkannya ya. Jadi terkumpulnya suara antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkan huruf itbaq ya. Kalau misalnya infitah itu sebaliknya, layan hasir. Kalau udah kata la berarti tidak, selain. Berarti lawannya, berarti suaranya tidak berkumpul. Suaranya tidak berkumpul ketika mengucapkannya di mana? Di antara lisan atau lidah dan langit-langit. Jadi suaranya tidak terkumpul. Nah, hurufnya itbaq ini ada 4. Hurufnya itbaq ini ada 4. Yaitu sod, do, to, zo. Kalau misalnya huruf infitah itu sisa huruf dari keempat yang sudah disebutkan tadi. Jadi 29 dikurang 4 ada berapa? 25. Berarti hurufnya infitah ada 25 huruf. Nah, kita lanjut. Nah, kita bisa lihat bagaimana ilustrasi terkumpulnya suara ke langit-langit pada huruf apa ini? Wo. Wo, wo, wo. Sama kayak isti'ala. Isti'ala juga suaranya menebal. Suaranya naik ke langit-langit. Cuman dia tidak sampai mengumpul banget ke atas. Ya, isti'ala ini kan ada yang istilahnya punya sifat itbaq, ada yang nggak punya kan? Nah, nanti dibahas. Dia terkumpul suaranya. Wo, wo, wo. Oke. Nah, kita bisa melihat di sini. Nah, kita bisa melihat. Jadi ada sifat itbaq. Jadi pembagian huruf hijaiyah berdasarkan terkumpulnya suara atau tidak antara lidah dan langit-langit ini. Ada itbaq, ada infitah ya kan tadi disebutkan. Kalau itbaq itu suaranya terkumpul kan antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkan. Tapi kalau infitah nggak terkumpul. Kalau isti'ala itu beda lagi. Kalau isti'ala itu suaranya naik ke atas tapi nggak ngumpul nih. Lihat. Ini huruf qaf isti'ala ya. Tapi dia tidak punya sifat itbaq, tapi dia infitah. Dia infitah terbuka. Nah, suaranya naik tuh. Suaranya naik ke langit-langit tapi nggak ngumpul kayak huruf wo, bener-bener hampir lidahnya tuh nempel ke atas sampai tengah lidahnya seakan-akan mau ikut naik, nempel juga ikut naik ya kan. Nah, kalau misalnya isti'ala kayak huruf qaf, tengah lidahnya di bawah. Nggak ikut ngumpul ke atas suaranya. Ya, nggak sampai terkumpul, suaranya naik tapi nggak ngumpul kayak gini ya. Paham ya perbedaannya di sini? Taib. Jadi apa yang terjadi di sifat huruf itbaq nih? Kan kalau isti'ala terjadi huruf yang sifat yang tafkhim. Kalau itbaq
lebih terjadi buah dari sifat itbaq itu terjadi apa? Lebih dari tafkhim. Jadi lebih tebal, lebih tebal. Kalau misalnya isti'la itu terjadi sifatnya tebal, kalau misalnya itbaq terjadi sifatnya lebih tebal. Nah, ini terkumpul ini cuma naik nggak terkumpul nih. Oh, cuma wo tadi. Wo. Kayak kaf, apalagi kaf tuh. Suaranya ke bawah. Mana lagi dia nggak isti'la lagi. Dia nggak isti'la, suaranya nggak naik. Udah lagi dia terbuka lagi. Suaranya nggak ngumpul, udah landing suaranya. Landing. Ya, jadi menurun gitu. Bener kan? Ka, Nah, kalau qaf masih naik, tapi nggak ngumpul. Oh, kalau wo ngumpul banget. Wo. Jadi intinya itbaq ini tuh terusan dari isti'la. Jadi istilah itu terangkat pangkal lidahnya dan dinaikkan suaranya ke lain langit atas, sedangkan istifal itu sebaliknya, gitu kan? Kalau pada itbaq itu sangat jelas terangkat pangkal lidahnya nih. Mana nih? Sangat jelas terangkat pangkal lidahnya. Suaranya naik ke langit-langit, bahkan suaranya sangat memenuhi mulut banget gitu. Bo. Hmm. Nah, di sini ada faidah sebenarnya. Faidah apa? Sini yang dijelasin nggak ya di buku ini? Enggak. Oh iya sih, bisa dijelasin. Nih gini. Nah, harfun musta'alin mutbaq. Ini maksudnya huruf isti'ala yang punya sifat itbaq. Itu huruf apa? Wo, ya kan? Kalau huruf harfun musta'alin munfatih, misal huruf isti'la yang sifatnya infitah, dia nggak itbaq. Contohnya huruf qaf. Harfun mustafil munfatih, huruf istifal yang infitah. Contohnya huruf kaf. Ya. Jadi kita bisa lihat di makhraj huruf dha tadi betapa pengucapannya itu suaranya terkumpul antara lidah dan langit. Misalnya yawlimu, wufurin, zillan, zahara gitu. Kalau infitah beda cerita, ya kan? Tidak terkumpul suaranya. Hurufnya ada 25. Nggak perlu kita hafalinnya satu-satu hurufnya. Yang penting kurangi aja selain sodotowo, berarti infitah lah dia. Jadi kita bisa perhatikan di gambar yang ini. Terlihat pengucapan ini nih, yang ini. Pengucapan huruf kaf yang suaranya terbuka antara lidah dan langit-langit. Kalau misalnya huruf qaf, suaranya terbuka antara lidah dan langit. Tapi nggak terkumpul kan, cuma naik aja ya kan. Ini bisa dipahami ya. Nah, kita bisa perhatikan. Nah, stop share dulu. Jadi tuh ada 3 kelompok gitu loh. Nah, kita share board nih. Kan huruf isti'la itu ada 7. Khussa, dogtin, qil. Jelek kali ya di sana. Nah, tapi kan nggak semuanya punya sifat itbaq kan. Cuma 4 yang itbaq itu. Berarti kita bagi 2 kelompok. Berarti kalau yang punya sifat itbaq cuma 4. Sod, do, to, zo. Sisanya 3 huruf berarti kan? Sisanya 3 huruf. Apa itu? Kho. Nih titiknya kan. Ghain dan qaf. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat apa? Bahwa tidak semua huruf semua huruf itbaq itu musta'liyah. Kullu musta'lin mutbaq. Jadi setiap huruf isti'ala itu punya sifat itbaq gitu.
Tapi apakah benar kalau kita bilang semua yang punya sifat isti'ala itu punya sifat itbaq? Benar nggak? Salah ya. Jadi kalau misalnya ada sahih khoto, soal benar salah, kalian udah tahu bahwa tidak semua sifat isti'ala punya sifat itbaq. Nah, kayak huruf kho, ghain dan qaf, dia sifatnya isti'ala. Dia suaranya naik tapi nggak terkumpul. Dia nggak punya sifat itbaq, tapi dia sifatnya infitah. Nah, tapi kalau sifat itbaq pasti punya sifat isti'ala. Ah, itu bedanya, paham ya? Begitu. Jadi kita punya faedah dari sini. Apa sih faedahnya? Faedahnya yang pertama adalah hurufnya itbaq itu lebih tebal daripada huruf yang isti'ala yang tidak punya sifat itbaq. Jadi huruf isti'ala yang punya huruf itbaq ya. Huruf isti'ala yang punya sifat mana nih? Huruf isti'ala yang punya sifat itbaq itu lebih tebal daripada huruf isti'ala yang nggak punya sifat itbaq ya. Misalnya kayak aso dengan qola tebalan mana? Aso, qola tebalan sod kan? Terus bomirin dengan ghalibin ghainnya juga tebal tapi nggak setebal huruf dot. Terus misalnya waturi dengan kumu tebalan huruf to, ya kan? Nah, terus juga awim misalnya awim dan khifah tebalan huruf wo. Nah, kondisi paling lemah pada huruf isti'ala adalah harokat apa? Ingat nggak? Anda pernah terangin urutan-urutan tafkhim. Paling lemah adalah harokat kasroh ya. Khifah. Nah, jadi ketika kita mempelajari sifat itbaq itu masih berkaitan dengan sifat isti'ala. Jadi gini ceritanya teman-teman. Jadi pembagian huruf-huruf itbaq dan infitah ya berdasarkan arah aliran dan terkumpulnya suara itu terbagi 3. Gimana maksudnya? Ya. Jadi ada 3 nih. Ini berdasarkan apa? Pembagian huruf-huruf itbaq dan infitah berdasarkan apa? Arah aliran dan terkumpulnya suara. Jadi yang pertama ada yang namanya apa? Itbaq. Huruf apa? Itbaq. Ya. Susah banget nulisnya. Susah banget. Nggak apa-apa ya, tapi kalian paham. Karena anak oke, itbaq. Nah, itbaq ini kita udah tahu apa hurufnya? Khusso, sod, dot, to, zo. Ini ngapa dua-duanya gini? Salah. Dot maksudnya. Oke. Hurufnya ada 4, so, dot, to, zo. Kalau itbaq apa tadi Ana bilang? Suaranya naik ke atas dan terkumpul antara lidah dan langit-langit atas. Nah, yang kedua ada infitah. Kan ada itbaq, ada infitah. Nah, susah. Infitah. Nah, infitah ini terbagi 2 kelompok dia. Punya 2 geng. Yang pertama, infitah yang punya sifat isti'ala sama infitah yang punya sifat istifal ya. Gak bisa nulisnya. Jadi yang punya 2 geng, yang punya sifat infitah yang punya sifat isti'ala sama infitah yang punya sifat istifal. Oke. Kalau yang punya sifat isti'ala, infitah siapa? Tadi 3 huruf tadi ya. Kho, sod. Salah kok sod sih. Kho, ghain dan qaf ya. Kho, ghain dan qaf. Oke. Kho, ghain dan qaf. Tapi kalau yang infitah terus dia sifatnya infitah terus dia punya sifat istifal selain dari huruf khusso doghtin qidhu. Kalau misalnya infitah terus dia punya sifat isti'ala berarti suaranya naik ke atas tapi tidak sampai
terkumpul suaranya antara lidah dan langit-langit seperti itbaq. Jadi beda. Jadi mereka ini beda. Tapi kalau misalnya dia punya sifat infitah dan dia istifal, wah tipis banget berarti hurufnya ini. Udah suaranya nggak naik, ya suaranya nggak naik ke atas, terus apa? Tidak terkumpul antara langit-langit, apa? Suaranya nggak terkumpul antara lidah dan langit-langit. Ya, begitu paham ya. Nah, jadi punya kemiripan. Nah, terus kalau misalnya ditanyain huruf yang paling tebal di antara huruf itbaq apa ya gitu. Kalian tahu nggak? Nah, huruf yang paling tebal di antara huruf itbaq ya, sodot tobo tadi adalah huruf to. Huruf apa? Huruf to. Nih kaidahnya nih. Oh iya, ternyata ada di sini ya. Huruf isti'la itu ada 7. Ada 7 macam. Yang pertama dia isti'la dan dia punya sifat itbaq. Itu ada 4. Sodot, todho. Tuh. Terus di sini juga disebutin ada yang isti'la tapi dia infitah. Yaitu huruf ghain, kha, dan qaf. Faharful isti'la al-mutbaq asyaddu tafkhiman min harfil isti'la al-munfatih. Jadi maka huruf apa tadi? Huruf isti'la yang itbaq itu lebih tebal ya, lebih banget tebalnya daripada isti'la yang infitah ya. Isti'la yang punya sifat infitah. Ya, seperti yang contohin tadi, dhamirin lebih tebal dari ghalibin tuh dan selanjutnya. Nah, ini juga contoh. Dhiza, azim nih, walaupun dia kasroh, keadaannya tetap bacanya tebal banget. Beda dengan qaf, ghain dan kha. Qila, wa ghil, wa khifah. Enggak sampai kita nyebutin qila atau ghiza sampai atau khifah, enggak gitu. Tapi kalau dot sama dot gitu. Dhiza, azim. Nah, kalau qaf enggak sampai qila wa ghiza. Makanya ketiga huruf ini ketika kasroh nggak masuk ke urutan tafkhim. Tapi dia tidak juga dibilang kasroh, tapi dihukumi sebagai tafkhim nisbi. Dia juga tidak dibilang tarkik karena dia nggak tipis banget. Dia masih punya sifat tebalnya, tapi dia nggak setebal huruf-huruf itbaq. Paham ya? Nah, ini udah habis. Oke. Sedangkan di antara huruf isti'la nih, di antara huruf isti'la yang paling rendah ketebalannya huruf apa? Kan kalau misalnya huruf isti'la tadi yang paling tebal, urutannya paling atas itu huruf to. Kalau yang paling bawah huruf apa? Huruf huruf kha ya, huruf kha. Ingat-ingat huruf kha. Nah, jadi kalian tahu nggak berapa sisanya huruf infitah tuh ada berapa? Nah, sisanya kurangin aja 29 dikurangi. Huruf infitah ada berapa? Jadi gini, kan ada 3 kelompok nih. Kita share ini ya. Nih, kan ada 3 kelompok yang sedia Anda sebutkan. Ada 3 kelompok. Nah, kalau yang di lantai paling atas itu ada 4, yaitu itbaq kan. Itbaq yang isti'la. Itbaq yang isti'la ada 4. Kalau isti'la yang infitah itu ada berapa? Ada 3. Berarti kurangin 7. Kurangi dari 7. Jadi sisanya apa? Istifal yang infitah ada 22 huruf. Ya, begitu. Paham ya sampai di sini? Insyaallah pembahasan kita tentang sifat itbaq dan infitah ini sampai di sini. Semoga bisa dipahami penjelasannya. Ana mohon maaf untuk bertele-tele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.